Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum anak-anak kami yang soleh dan solehah? Alhamdulillah khair. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam, yang mana kita telah ketahui bersama kisah para nabi ini mengandung hikmah yang luar biasa. Karena diutusnya para nabi itu untuk mentauhidkan Allah, menyelamatkan manusia jangan sampai menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita mulai pelajaran kini dengan membaca doa. Masih ingatkan doanya? Rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Warzuqni fahma, dan berikanlah aku kepemahaman, rezeki kepemahaman di dalam mengilmui sebuah pelajaran. Dan pelajaran ini adalah pelajaran yang bermanfaat. Taib. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Nabi Soleh hidup di zaman jahiliyah. Dia melihat kaumnya, kaum Samud, menyembah kepada berhala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khabar di dalam Quran surat Al-A'raf dari ayat 73 sampai 79, kaum Samud yang tinggal di Hijaz ini mempunyai badan yang kuat, sehingga dia bisa membuat rumah dari bukit yang berbatuan yang sangat mewah. Namun kaum Samud tidak bersyukur kepada Allah. Malah mereka menyembah kepada selain Allah. Ya. Dan mereka membuat berhala-berhala, kemudian mereka sembah, dan mereka menyangka berhala-berhala ini bisa menolong dan menyelamatkan mereka. Namun Nabi Soleh alaihissalam mendakwahi kaumnya dengan penuh kesabaran, sehingga salah satu kaumnya menunjuk kepada sebuah batu. Kalau engkau memang benar-benar nabi, ya, maka tunjukkanlah kepada kami keluar onta yang sangat besar dari batu tersebut. Atas izin Allah, Allah mengabulkan permohonan Nabi Soleh atas permintaan kaumnya yang sombong, ya, yang berbuat kesyirikan, sehingga keluarlah onta yang sangat besar. Dan mereka kaget, dan mereka telah mengetahui bahwasanya ini adalah mukjizat dari Nabi Soleh alaihissalam. Tapi mereka setelah kaget, bukannya mereka taubat, hanya sedikit yang beriman, dan kebanyakan mereka sombong, dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Dan akhirnya anak-anakku yang soleh, Nabi Soleh alaihissalam memberikan perjanjian dengan kaumnya. Pada suatu hari tertentu, onta ini diberikan hak minum. Ya, jangan sampai dia terganggu, apalagi binasa. Namun beriringnya waktu, kaum Nabi Soleh alaihissalam ini jengkel. Ya. Dan sementara Nabi Soleh juga tetap mengingatkan kepada mereka untuk bertobat dan menyembah kepada selain Allah. Namun ada seorang manusia yang bernama Kidar merencanakan pembunuhan terhadap onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Soleh sedih dengan kesombongan kaumnya. Sampai-sampai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka bunuh. Dan mereka tetap menjauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman mengancam bahwasanya Allah akan menurunkan azab setelah 3 hari. Namun bukannya bertobat, kaum Nabi Samud malah tidak memperdulikan ancaman dan menunggu apa benar azab itu telah tiba.
Dan akhirnya tiba-tiba langit menggelegar. Petir menjambar dari langit hingga membakar kediaman mereka. Dan perut bumi menggoncangkan tanahnya. Atau disebut dengan gempa. Dan akhirnya hancurlah seluruh bangunan. Dan binasalah kaum Samud, kaum Nabi Soleh alaihissalam, karena kesombongannya dan keangkuhannya menerima kebenaran bahwasanya Allah lah Maha Esa. Allah itu Esa di dalam perbuatannya. Allah itu Esa di dalam ibadah kita kepadanya. Dan Allah itu Esa di dalam sifat dan nama-namanya. Maka anak-anakku yang soleh dan soleha, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan kesombongan seseorang menerima kebenaran akan membinasakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kaum yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sering berdoa dan beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Selanjutnya anak-anakku yang saleh dan saleha bisa melihat LK, ya. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dan apabila memang sudah benar, maka anak soleh tinggal merapihkannya dan membaca ulang agar anak soleh mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut. Dan kita amalkan dalam perbuatan sehari-hari dengan meyakini bahwasanya ini kisah para nabi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengambil pelajaran dan jangan sampai kita mendapatkan laknat seperti kaum yang dilaknat pada masa zaman-zaman para nabi dan rasul. Laliko ma'assalamah, jazakallah khair. Nah, tatim biqiratil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.